Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para insan yang dimuliakan Allah, generasi muda yang berenergi dan berbahagia. Kemerdekaan adalah anugerah Allah yang tak terhingga. Karena dengan kemerdekaan kita bisa hidup damai, berkeluarga dengan damai, bertetangga dengan damai, dan bernegara dengan damai dan sejahtera. Oleh karena itu, kalau kemerdekaan ini tidak kita syukuri, maka betapa kita ini menjadi manusia yang naif. Saudaraku, para insan yang dimuliakan Allah, kemerdekaan yang didapatkan oleh negara kita tercinta ini, negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat unik sekali. Kemerdekaan negara kita ini diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu bersamaan dengan bulan Ramadan, yakni pada tanggal 8, hari Jumat tanggal 8 bulan Ramadan. Bulan Masehinya tanggal 17 Agustus 1945. Uniknya, tanggal ini bersamaan atau memiliki nilai kesamaan dengan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad didaulat atau dilantik sebagai nabi pada umur 40 tahun, dan jatuhnya wahyu pertama saat itu yakni pada tanggal 17 Ramadan, yang pada saat itu bersamaan dengan bulan Agustus, bulan 8. Hal ini sangat unik sekali. Seakan ini sesuatu yang kebetulan. Toh kalau memang dikatakan kebetulan, tidak mengurangi kehormatan anugerah kemerdekaan ini. Karena sesuatu yang kebetulan itu juga skenario akbar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kejadian yang ada di dunia ini yang lepas kontrol dari kekuasaan Allah. Oleh karena itu, keunikan ini memiliki makna yang sangat besar sekali. Artinya, menurut saya, kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia ini memiliki makna yang islami, memiliki makna yang betul-betul mendalam yang harus kita resapi. Pertama, kita harus mensyukuri tentang kemerdekaan sebuah negara. Kita berada di negara Republik Indonesia. Di dalam sebuah kitab diterangkan, di dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan karangan Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Istanbul Al-Hanafi, di situ dikatakan, laula hubbul watan la kharaba baladussu fabihubbil auton amaratil buldan. Ini menceritakan kita harus memiliki rasa cinta kepada negara. Kalau kita tidak memiliki rasa cinta kepada negara, maka suatu saat negara ini akan hilang, lenyap dari permukaan bumi. Oleh karena itu, dengan kemerdekaan ini, syukur yang pertama yang harus kita berikan kepada Allah adalah mencintai negara. Negara kita sudah aman,
Kalau tidak aman, bayangkan saudara sekalian, maka kita untuk menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam tidak mungkin terwujud. Di dalam Islam ada 5 prinsip hukum yang mesti harus terwujud, harus ada, yang dikenal dengan istilah al-kulliyatul khamsah. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzul akal, menjaga akal pikir kita. Yang ketiga, hifdzul nafas, menjaga jiwa raga kita. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta benda yang dimiliki oleh kita. Kelima hal tersebut mana mungkin bisa terwujud kalau negara dalam keadaan kacau balau, di mana-mana yang ada bom, di kota bom, di desa bom. Mana mungkin 5 hal itu bisa terwujud. Oleh karena itu, kecintaan kita terhadap negara kita ini harus kita tingkatkan. Apalagi sudah merdeka, damai, aman, dan sentosa. Kita belajar dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi adalah orang yang sangat mencintai terhadap negaranya sendiri. Nabi Muhammad itu pernah ketika mau hijrah ke Madinah saat itu dari Mekah karena diusir oleh penduduk Mekah, beliau di tengah perjalanan mengatakan, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ilallah laula ma ukhrijtu minki ma kharajtu. Beliau mengatakan kepada tanah Mekah saat itu sambil kelihatannya beliau agak menangis di tengah perjalanan melihat Mekah. Wahai tanahku Mekah, sesungguhnya engkau adalah bumi, sebaik-baiknya bumi dan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Andaikan saya, kata Nabi, andaikan saya tidak dikeluarkan oleh penduduknya dari kamu, maka saya tidak akan keluar dari kamu. Jadi betapa Nabi Muhammad itu sudah menanamkan pendidikan cinta kepada negara, hubbul watan minal iman. Sehingga kecintaan terhadap negara itu menjadi istilah ulama, hubbul watan minal iman. Cinta terhadap negara bagian dari cabang-cabang keimanan. Saudara sekalian, yang berikutnya yang harus kita lakukan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia ini, yakni kita menjaga pola pikir kita. Karena lama-lama yang namanya pikiran ini kadang berubah oleh perjalanan waktu. Pertama kita cinta kepada negara, kemudian setelah berproses lama ada gangguan-gangguan pikiran yang membuat kita ragu terhadap negara. Karena dianggap kurang islami sehingga menganggap negara kita ini negara togut, negara yang menuhankan selain Allah. Padahal tidak. Semua itu adalah gangguan-gangguan setan. Kita harus sadar, setan ini selalu mengalir di dalam aliran darah manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, innasyaitona la yajri min ibni adama majrad dami. Sesungguhnya setan, kata Nabi, selalu mengalir di keturunan anak Adam ini, mengalir di aliran darahnya. Artinya setiap waktu kita ini selalu dibayang-bayangi oleh setan. Oleh karena itu, buat apa kita kalah dengan setan? Kita harus menjadi manusia yang menang, merdeka, dan betul-betul terbebas dari musuh besar kita. Mudah-mudahan di hari kemerdekaan yang ke-76 ini atau menjelang 77, kita menjadi manusia yang
lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pada saat ini kita akan mengakhiri tahun Hijriah 1444 Hijriah, akan masuk kepada tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan lebih baik, segala kepurukan hidup kita dibalik secara total menjadi kehidupan yang bahagia, sejahtera, damai, dan aman sentosa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.